sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Senang sekali kita boleh berjumpa pada kesempatan ini dalam seri pembahasan Sekolah Sabat triwulan yang pertama tahun 2026 dan tentunya bersama dengan Heavenly Light Ministry. Sebelum kita belajar pelajaran Sekolah Sabat, saya ingin mengajak kita untuk tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami datang dengan segala ungkapan syukur ke hadapan hadirat Tuhan atas segala berkat, tuntunan, dan pemeliharaan yang kami peroleh. Saat ini kami akan belajar pelajaran Sekolah Sabat. Tuhan memberkati kami dengan hikmat surgawi untuk memahami, mengerti, bahkan menerapkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada kesempatan ini adalah pelajaran yang kelima, dengan judul Bersinar Seperti Cahaya di Malam Hari. Dengan ayat inti yang ada dalam buku Sekolah Sabat kita masing-masing, terdapat di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang congkak hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di bumi. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada kesempatan ini setidaknya membahas 3 hal penting yang boleh kita ketahui. Yang pertama, pelajaran Sekolah Sabat kita membahas tentang hubungan antara iman dan perbuatan. Dan yang kedua, pelajaran Sekolah Sabat kita membahas tentang keterpanggilan kita sebagai pengikut Tuhan atau umat Tuhan untuk menjadi terang di dunia yang gelap ini. Dan yang ketiga adalah tentang kualitas hidup dari mereka yang disebut dengan pembawa terang. Nah, pada kesempatan ini kita datang pada bagian yang pertama, yaitu iman dan perbuatan. Paulus memberikan penjelasan tentang hubungan antara iman dan perbuatan kepada jemaat yang ada di Filipi di dalam suratnya dalam Filipi pasal 2 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Dia katakan demikian, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Ayat yang ke-13, "Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Kita melihat ayat ini, meskipun ayat ini berbicara tentang mengerjakan akan keselamatan kita, kita perlu ingat baik-baik bahwa perbuatan tidak memiliki peran untuk keselamatan kita. Jadi sekali lagi, perbuatan kita tidak memiliki peran untuk keselamatan kita. Yang menyelamatkan kita adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Sama seperti yang diajarkan juga oleh Yakobus, perbuatan adalah bukti dari iman atas keselamatan yang kita telah peroleh melalui Yesus Kristus. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-14 di sana mengatakan, "Apakah gunanya saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal tidak mempunyai perbuatan?" Ayat yang ke-17 memberikan penekanan, "Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati." Selanjutnya dalam ayat 20, di sana Yakobus memberikan penekanan bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Dengan demikian kita dapat melihat dan kita dapat pahami bahwa Paulus di sini ketika dia mengatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, itu merujuk kepada sebuah tanggung jawab yang dipikul oleh kita sebagai para pengikut Kristus terkait dengan keselamatan yang telah kita terima di dalam iman, dan itu harus dilakukan dengan penuh takut dan gentar kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, pelajaran Sekolah Sabat kita membahas tentang keterpanggilan kita untuk menjadi terang
di dunia yang gelap ini. Dalam ayat inti kita, dalam Filipi pasal 2 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Di sana menuliskan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang congkak hatinya dan yang sesat ini. Kita lihat selanjutnya dikatakan, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kalau kita melihat secara umum di dalam Alkitab, di sana berisi sehubungan dengan lambang dari terang itu. Secara konsisten Alkitab menyampaikan sehubungan dengan lambang dari terang itu, dan itu berhubungan dengan misi. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat Alkitab dari Perjanjian Lama, memberikan keterangan tentang terang. Dalam Mazmur pasal 27 ayat 1, dalam Mazmur 4 ayat 6, Mazmur 89 ayat 15, Mazmur 118 ayat 27, dalam Yesaya pasal 2 ayat 5, dan ayat-ayat yang lain di dalam Perjanjian Lama juga menyebutkan bahwa Tuhanlah terang itu. Dan kemudian Mika menyebutkan di dalam Mika pasal 7 ayat 8 dan 9, Mika menyebutkan bahwa Tuhan akan menjadi terangku. Tuhan itu terang dan Tuhan akan menjadi terangku. Dan kemudian Yesaya pasal 42 ayat yang ke-6 di sana menyampaikan bahwa mereka yang terpanggil dalam pelayanan ini atau dalam pelayanan kepada Tuhan, mereka menjadi terang kepada bangsa-bangsa yang lain. Perjanjian Baru pun memberikan penekanan yang sama sehubungan dengan terang itu. Dalam Lukas pasal 2 ayat 32 di sana dikatakan bahwa terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan untuk umatnya, itu merujuk kepada Yesus sebagai terang. Lebih tegas lagi disampaikan dalam Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12. Sekali lagi, Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Selanjutnya dalam Yohanes pasal 9 ayatnya yang ke-5, di sana menyebutkan, selama aku ada di dunia ini, Yesus katakan, akulah terang dunia. Luar biasa. Perjanjian Baru memberikan pernyataan bahwa Yesuslah terang itu. Dan kemudian selanjutnya, dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 47, di sana menyebutkan, aku telah menuntun engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Yesus adalah terang. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru katakan. Dan kita terpanggil, kita dibawa di dalam terangnya. Dan kita terpanggil juga untuk menjadi terang. Menjadi terang. Jadi kalau kita melihat dalam frase Alkitab khusus dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-15, ketika Paulus mengatakan, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ini adalah bagian kalimat ajakan kepada orang-orang Filipi. Dan kalimat ajakan ini juga kepada kita yang telah terpanggil di dalam terang ini, untuk bisa menjadi terang. Menjadi terang dalam hal melakukan perbuatan baik. Menjadi terang dalam hal bertutur kata. Menjadi terang dalam banyak hal tingkah laku kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita perlu ingat, panggilan untuk menjadi terang juga adalah panggilan ke dalam persekutuan terang itu. Persekutuan untuk menjadi satu komunitas umat Tuhan sebagai pembawa terang yang telah terpanggil untuk membawa terangnya yang ajaib kepada orang lain. Kemudian kita masuk pada bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga ini membahas tentang kualitas atau kualifikasi dari mereka yang hidup sebagai pembawa terang. Filipi pasal 2 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-30
Paulus menguraikan tentang dua orang muridnya. Kita katakan muridnya. Dua orang pengikutnya. Kepada orang-orang yang ada di Filipi, Paulus menguraikan sehubungan dengan kualifikasi hidup yang mereka hidupkan selama ini di hadapan Paulus yang disaksikan oleh Paulus sendiri. Dan mari kita lihat sama-sama kualifikasi hidup Timotius dan Epaphroditus sebagai pembawa terang itu. Timotius, Paulus katakan, Timotius itu adalah orang yang sehati sepikir. Timotius itu adalah orang yang memperhatikan kepentingan orang lain. Timotius itu adalah orang yang mencari Kristus. Timotius itu adalah orang yang memiliki karakter yang teruji, artinya karakter yang baik dia miliki untuk menjadi terang. Timotius itu memiliki sikap untuk melayani supaya dia menjadi terang di mana saja dia berada. Kemudian tokoh yang kedua adalah Epaphroditus. Paulus menguraikan tentang kehidupan Epaphroditus sebagai kesaksian yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi. Sebagai seorang pelayan Tuhan, pembawa terang di mana dia berada, Paulus katakan, Epaphroditus adalah seorang saudara. Biasanya orang kalau dia baik, maka orang lain akan katakan kita saudara atau saudara saya, oleh karena dia orang baik. Paulus katakan dia saudara. Paulus katakan dia rekan kerja. Paulus katakan dia rekan seperjuangan. Karena demikianlah kehidupan dari Epaphroditus dalam pengalamannya bersama dengan Paulus. Kemudian Paulus memberikan kesaksian juga bahwa kualitas hidup dari pembawa terang atau Epaphroditus itu adalah sangat setia. Dia ketika melakukan kesetiaannya, dia menjadi terang. Paulus katakan dia sangat setia. Paulus katakan dia sangat loyal. Dan Paulus katakan dia adalah seorang yang merindukan jemaat Filipi. Artinya bahwa seorang yang sangat mengasihi dan peduli kepada orang lain. Itulah Epaphroditus. Dua tokoh yang disampaikan oleh Paulus di sini adalah tokoh yang memiliki sikap yang baik, perilaku yang baik, dan kesetiaan yang perlu dicontohi oleh karena mereka menjadi terang di mana mereka berada. Sebagai kesimpulan kita pada saat ini, atau aplikasi untuk kehidupan kita, kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan untuk keselamatan kita melalui iman. Yang kedua, pengalaman keselamatan menuntun kita kepada perbuatan baik untuk menjadi terang. Kemudian yang berikutnya, saya ingin menyampaikan ayat ini dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Semoga pelajaran Sekolah Sabat ini boleh menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, untuk merubah kehidupan kita, menjadikan kita umat-umat Tuhan, murid-murid Tuhan yang ada dalam terang ini untuk menjadi terang bagi orang lain. Kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Mengakhiri belajar Sekolah Sabat pada kesempatan ini, kami datang menghampiri hadirat Tuhan, bersyukur, berterima kasih oleh karena Tuhan telah mengaruniakan hikmat untuk kami mengerti dan kami belajar firman ini. Tapi Tuhan, berikanlah kami roh kesetiaan untuk bergantung kepadamu, bahkan berikanlah kami kemampuan untuk menghidupkan hal ini, sehingga kami boleh menjadi terang bagi Tuhan di mana saja kami berada, dan orang dapat melihat dan memuliakan Tuhan lewat kehidupan kami yang kami tunjukkan. Terima kasih Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.